Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tiba di pelajaran yang ketiga dari triwulan ini dengan tema kesombongan versus kerendahan hati. Kami tetap mengingatkan, mari mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat di tempat kita masing-masing sebelum kita mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Haliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kembali lagi kami mau menggali firman-Mu, mempelajari firman-Mu. Kami sangat membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita menggali ayat hafalan, yang ketiga kita melihat pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Orang percaya diperingatkan untuk tidak mengasihi dunia dan segala keinginannya, karena dunia ini akan lenyap. Lalu kemudian ada Lukas 18 ayat 9-14. Ini adalah perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai menunjukkan bahwa kesombongan rohani ditolak oleh Allah dan kerendahan hati dibenarkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, Allah itu setia, Dia adil, Dia mengampuni serta menyucikan kita. Ibrani 11 ayat 24-26. Musa memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa sementara. Ia memandang upah kekal lebih berharga daripada harta dunia ini. Lukas 22 ayat 24-27. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati adalah melayani, bukan berkuasa. Filipi 2 ayat 3-8. Orang percaya dipanggil untuk rendah hati dan mengutamakan orang lain. Kristus menjadi teladan utama dengan merendahkan diri bahkan sampai di kayu salib. Oke, selanjutnya kita melihat pengertian judul kesombongan versus kerendahan hati. Apa kira-kira akar dan bagaimana mekanismenya sampai kesombongan itu muncul di dalam Alkitab? Kalau kita baca Yesaya 14 ayat 13-14, di sana ada makhluk di surga yang berkata, "Engkau berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak menyamai yang maha tinggi." Mari kita lihat beberapa aspek kesombongan, referensi Alkitab dan dampaknya. Yang pertama, kalau kita lihat, kesombongan itu dimulai dengan fokus pada aku. Di Yesaya 14 ayat 13-14 ada 5 kali kata aku akan. Jadi kesombongan dimulai dari keinginan meninggikan diri. Yang kedua, ingin disembah. Yesaya 14 ayat 13, juga Wahyu 3 ayat 17. Lucifer ingin menerima penyembahan. Yang keempat, mencari nama. Kejadian 11 ayat 4, Menara Babel adalah usaha manusia menggantikan peran pencipta. Lalu kemudian menyangkal kebutuhan akan Allah. Wahyu 3 ayat 17 dan Lukas 18 ayat 11. Perasaan cukup secara rohani menutup pintu bagi anugerah Allah. Bagaimana kesombongan itu merusak hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Nah, kita lihat yang pertama, contohnya menolak teguran Allah ini adalah Firaun, Keluaran 5 ayat 2. Hati yang keras pada akhirnya mendatangkan penghakiman dan kehancuran. Lalu yang kedua, kesombongan itu bisa menyebabkan kita merendahkan orang lain. Contohnya adalah orang Farisi di Lukas 18 ayat 11-12. Lalu yang ketiga, kesombongan dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Contohnya di Lukas 22, 24-27. Perselisihan di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar. Lalu kemudian kebutaan rohani. Wahyu 3 ayat 17. Orang yang sombong tidak menyadari kondisi rohani bahwa dia sebenarnya melarat, buta, dan telanjang.
Apa kira-kira teladan kerendahan hati yang Alkitab ajarkan khususnya di dalam diri Kristus? Kalau kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 7, maka ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Kristus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Artinya, dia melayani tanpa menuntut hak, dia mendahulukan kepentingan orang lain. Lalu kemudian pelajaran tentang Musa ketika dia berkata, "Siapakah aku ini?" Keluaran 3 ayat 11, Bilangan 12 ayat 3. Mengakui ketidakmampuan diri dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lalu contoh yang berikut adalah pemungut cukai. Bagaimana dia bertobat, dia mengakui dosa, dia tidak berusaha membandingkan diri, dan dia memohon belas kasihan dari Allah. Lalu pelajaran tentang kerendahan hati yang berikut adalah Daniel, seorang yang setia di dalam kerendahan hati. Kalau kita baca Daniel 1 sampai 4, Daniel menghormati otoritas tanpa dia berkompromi dengan imannya, dan ini membawa kemuliaan bagi nama Allah. Bagaimana nasihat praktis supaya kita hidup dalam kerendahan hati setiap hari? Lukas 14 ayat 11 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Mari kita lihat beberapa praktik kerendahan hati yang dapat dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama, mengakui dosa dan bergantung pada kasih karunia Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Artinya apa? Kita rutin memeriksa diri kita, mengaku dosa, menerima pengampunan. Yang kedua, kita terlibat untuk melayani, bukan dilayani. Lukas 22, 26-27. Yang ketiga, kita menganggap orang lain lebih utama. Filipi 2 ayat 3. Yang keempat, mengutip kata-kata Paulus, aku mati setiap hari. Artinya apa? 1 Korintus 15 ayat 31. Harus ada mati tiap hari. Ada disiplin rohani, ada doa, ada baca firman, ada persekutuan, ada usaha untuk mematikan ego di dalam kita mengambil keputusan. Ellen White dalam buku Faith I Live By halaman 68 mengomentari tentang kesombongan. Setiap kali kesombongan dan ambisi dibiarkan berkembang, hidup menjadi rusak. Sebab kesombongan yang merasa tak membutuhkan apapun menutup hati terhadap berkat-berkat sorgawi yang tak terhingga. Kesombongan hati adalah sifat karakter yang menakutkan. Kesombongan mendahului kehancuran. Hal ini berlaku dalam konteks keluarga, gereja, bahkan juga bangsa. Kita tiba pada ayat hafalan Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita lihat latar belakang dan konteks ayat ini. Yang pertama, mari kita lihat lokasi, waktu, dan juga audiens. Nah, di dalam ayat ini, Yesus sedang menghadiri perjamuan makan di rumah salah seorang pemimpin Farisi pada hari Sabat. Kita bisa lihat itu di Lukas pasal 14 ayat 1. Dan tamu-tamu di sana adalah para pemimpin agama, kemudian juga ada orang-orang terhormat. Dan ayat ini terjadi setelah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit busung air. Kita bisa lihat itu di ayat 1 sampai ayat 6. Dan juga peristiwa ini terjadi sebelum Yesus memberikan perumpamaan tentang tamu undangan. Itu tercatat di ayat 7 sampai ayat 10. Di sini Yesus mengamati perilaku dari tamu-tamu yang datang pada acara tersebut. Dan mereka pada saat itu terlihat seperti memilih tempat duduk mereka. Nah, saat Yesus mengatakan ini, ada masalah budaya di antara masyarakat pada saat itu, yaitu ada obsesi terhadap status sosial. Tempat utama. Di dalam budaya Yahudi Romawi abad pertama, tata letak tempat duduk di meja perjamuan itu sangat ketat dan hierarkis. Tempat yang paling dekat dengan tuan rumah itu dianggap sebagai orang yang penting atau tempat yang paling bergengsi. Nah, masalah budaya di sini adalah ambisi status. Para tamu mereka mau merebut tempat utama bukan karena masalah kenyamanan, tetapi untuk menunjukkan pentingnya diri mereka di mata masyarakat. Dan ini adalah bentuk pamer spiritualitas dan juga sosial di ruang publik.
Dan dalam ayat ini, Yesus memberikan respon. Yesus mengajarkan kerendahan hati melalui tindakan yang nyata. Yesus menggunakan momen sosial ini untuk mengajarkan kebenaran rohani yang mendalam. Yesus melihat bahwa hati para pemimpin agama penuh dengan kesombongan. Dengan memberikan nasihat ini, Yesus menyerang akar dosa mereka, yaitu ego. Yesus mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, logika dunia itu terbalik. Mereka yang mencari kemuliaan diri justru akan kehilangan hormat, sedangkan mereka yang melayani dengan rendah hati akan dimuliakan oleh Allah. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 806 mengatakan tidak ada petunjuk mengenai waktu dan tempat kejadian ini, tetapi Injil Lukas menyiratkan bahwa kejadian ini mungkin terjadi di peraya antara hari raya pentabisan dan pada musim dingin tahun 30 atau sampai 31 Masehi dan juga Paskah. Dan narasi ini menyiratkan bahwa tuan rumah yang mengundang Yesus pada kesempatan ini adalah seorang rabi yang berpengaruh dan kaya. Dan tidak ada catatan dalam kitab suci bahwa Yesus pernah menolak undangan. Nah, mari kita lanjut kepada pengertian meninggikan diri dalam konteks ini. Dan juga apa pengertian direndahkan, siapa yang akan merendahkan. Dan sebaliknya, apa pengertian merendahkan diri dan apa arti akan ditinggikan. Nah, mari kita lihat pertama-tama apa pengertian mengangkat diri dan merendahkan diri. Nah, mengangkat diri artinya di sini adalah bersikap sombong, merasa diri paling benar, paling suci, paling penting. Dan ini adalah sikap hati yang menuntut pengakuan dan juga menuntut hormat dari orang lain. Dalam konteks ini, mengangkat diri ini berarti mengambil hak milik Allah, yaitu hak untuk menilai dan juga mengangkat. Sedangkan merendahkan diri, ini bukan berarti merasa diri tidak berharga. Tetapi di dalam bahasa Alkitab, ini berarti menyadari posisi kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Bahwa kita ini adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini adalah sikap sukarela untuk melayani orang lain tanpa mengharapkan pujian dan memberi tempat bagi orang lain untuk dihargai. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 907, di sana dikatakan, prinsip yang diungkapkan di sini menyerang akar kesombongan, keinginan untuk meninggikan diri di mata orang lain, dan kesombongan bersama dengan keegoisan adalah akar dari semua dosa. Nah, kalau begitu, siapa yang akan merendahkan dan meninggikan di dalam konteks ini? Nah, kalau kita membaca kata-kata ini, di sini kita akan melihat adanya pola pasif. Ia akan direndahkan dan dia akan ditinggikan. Dan di dalam teologi Alkitab ini disebut dengan passivum divinum, yang menyeratkan bahwa Allah lah yang bertindak di sana. Manusia yang sombong mungkin sukses sementara di mata dunia, tetapi pada akhirnya Allah akan menurunkan kesombongannya, baik itu melalui disiplin, kegagalan, dan juga penghakiman akhir. Sebaliknya, orang yang rendah hati mungkin tidak diakui dunia, tetapi Allah lah yang pada waktunya akan memberikan penghormatan sejati baik di bumi maupun di kekekalan. Ditinggikan di sini adalah bagi orang yang rendah hati. Ditinggikan bukan selalu berarti jabatan tinggi atau kekayaan di dalam dunia, tetapi ditinggikan berarti dia akan diberikan kepercayaan lebih besar oleh Allah, damai sejahtera yang dirasakan dalam batin, dan juga warisan kemuliaan di dalam kerajaan surga. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 807 mengatakan, kerendahan hati, bahkan lebih tegas lagi, adalah paspor menuju kemuliaan di kerajaan surga. Sedangkan keinginan untuk meninggikan diri sendiri merupakan penghalang yang efektif bahkan untuk memasuki kerajaan tersebut. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan cengkraman erat kesombongan. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Dan bagaimana kesombongan itu dapat mencengkram erat, serta bagaimana tahap demi tahapnya? Dalam konteks pelajaran hari Minggu, kesombongan adalah perasaan bahwa kita lebih penting atau lebih baik daripada orang lain. Seventh Adventist Bible Dictionary menjelaskan bahwa kesombongan adalah rasa percaya diri atau penghargaan diri yang berlebihan yang membuat seseorang menjadi buta terhadap kelemahan serta bahaya.
Dalam Alkitab, kesombongan berhubungan erat dengan tinggi hati, kecongkakan, dan juga keangkuhan. Amsal 16 ayat 18, 18 ayat 13, 29 ayat 23, dan Yakobus 4 ayat yang ke-6. Nah, tinggi hati adalah sikap batin yang merasa diri adalah pusat dari segalanya dan layak mendapatkan pujian yang menuntun pada kepercayaan diri yang berlebihan dan merasa cukup diri, lebih hebat, lebih penting, dan lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian, kecongkakan adalah sikap yang tampak dari luar seperti ekspresi wajah, gaya bicara, atau perilaku yang merendahkan orang lain. Contohnya, tatapan yang merendahkan atau menyepelekan orang lain, berbicara dengan nada yang merendahkan atau menghina karena merasa diri lebih berkelas daripada orang lain. Yang terakhir adalah keangkuhan atau arrogance, yang merupakan bentuk kesombongan yang sudah menjadi gaya hidup yang sering nampak nyata lewat tindakan dan perkataan seperti tidak pernah mau mengakui kesalahan, membanggakan diri secara berlebihan, tidak mau mengakui pencapaian atau keberhasilan orang lain, dan pada akhirnya itu menuntun pada perasaan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Nah, kesombongan menurut Tyndale Bible Dictionary halaman 1072 bermuara pada cinta diri atau egoisme. Dan perlu diketahui bahwa kesombongan menurut Amsal 6 ayat 16-18 dan juga pasal 8 ayat 13 adalah salah satu perkara yang menjadi kekejian dan juga dibenci oleh Tuhan. Tentang bagaimana kesombongan dapat mencengkram erat tahap demi tahap, kita harus melihat sejarah kejatuhan Lucifer yang digambarkan oleh Alkitab. Lucifer menurut Seventh-day Adventist Bible Dictionary muncul dari bahasa Latin yang artinya pembawa terang. Siapa dia? Dia adalah salah satu ciptaan Allah yang sempurna. Yeskiel 28 ayat 12-15 menggambarkan tentang Lucifer dan juga kejatuhannya demikian. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kemudian ayat 17 bagian A katakan, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Lucifer jatuh karena kesombongan. Apa yang diperbuatnya? Yesaya 14 ayat 12-14 menggambarkan di sana bahwa wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Gambaran kisah kejatuhan Lucifer menjelaskan bagaimana tahapan kesombongan itu mencengkram erat. Yang pertama, kesadaran akan keunggulan diri. Lucifer menyadari kelebihan, keindahan, posisi serta karunia yang dia miliki. Yang kedua, mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Lucifer perlahan terpikat dan terpesona pada diri sendiri dan fokusnya adalah hanya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi lupa diri. Lupa bahwa dia itu hanyalah ciptaan dan segala yang dimilikinya itu berasal dari Allah semata. Yang keempat, muncul rasa tidak puas dan iri dengan kemuliaan Tuhan. Saat inilah kesombongan mulai muncul dan perlahan mulai berakar dalam hatinya. Yang kelima, ambisi untuk meninggikan diri dan mengambil alih kemuliaan serta kekuasaan Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir, pemberontakan dan perlawanan terhadap otoritas serta pemerintahan Allah. Demikianlah tahapan dari bagaimana kesombongan itu mencengkram erat. Alfa Omega jilid 1 halaman 23-24 menggambarkan bahwa dosa berasal dari dia yang setingkat lebih rendah daripada Kristus. Lucifer, bintang fajar adalah yang terutama dari antara kerubim, suci tak bernoda. Dia berdiri di hadirat Khalik yang agung dan cahaya yang menyelubungi Allah yang kekal itu terpancar kepadanya. Sedikit demi sedikit, Lucifer memanjakan keinginan untuk meninggikan diri. Sekalipun segenap kemuliaannya itu berasal dari Tuhan, malaikat yang berkuasa ini merasa bahwa itu datang di dalam dirinya sendiri. Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia, Lucifer, mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya.
Pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Nah, siapa saja yang dapat dicengkram erat oleh kesombongan? Jawabannya ialah semua manusia, dan itu adalah pekerjaan dari si jahat atau setan. The Youth Instructor 28 Maret 1905 katakan bahwa inilah pekerjaan setan, yaitu menuntun manusia untuk memuliakan diri mereka sendiri melalui talenta yang dipercayakan kepada mereka. Contohnya, waktu iblis mencoba Yesus dalam Matius pasal 4, dia selalu katakan, "Jika engkau anak Allah." Dalam hal ini, dia berupaya merangsang supaya kesombongan itu muncul dalam diri Yesus. Dan setiap kita yang mengangkat diri dan haus akan pujian bagi diri sendiri, serta merendahkan orang lain karena posisi, kekuasaan, pencapaian, keberhasilan, pengetahuan, harta, dan lain sebagainya yang kita miliki, akan jatuh juga pada cengkraman erat kesombongan. Sekarang, apa lawan dari kesombongan serta apa dampak dan akibat dari kesombongan? Lawan dari kesombongan tentu adalah kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6 katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, akibat atau dampak dari kesombongan, di sana dikatakan oleh Alkitab bahwa kesombongan membuka jalan bagi kehinaan dan kehancuran. Amsal 11 ayat 2, 16 ayat 18, 29 ayat 23. Kemudian Injil Lukas 14 ayat 11 katakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan sebaliknya, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Banyak contoh dalam Alkitab, mereka yang hancur dan mengalami kehinaan atau direndahkan akibat kesombongan, seperti Raja Nebukadnezar, Firaun di Mesir, Raja Saul sendiri, Raja Israel, Raja Usia, Haman dalam kisah Esther, serta Herodes Agripa dalam kisah para Rasul 12 ayat 21-23. The Faith I Live by halaman 68 katakan, setiap kali kesombongan dan ambisi dibiarkan, hidup menjadi rusak. Sebab kesombongan menciptakan perasaan tidak membutuhkan apapun, menutup hati terhadap berkat-berkat surgawi yang tak terbatas itu. Kesombongan hati adalah sifat karakter yang menakutkan. Kesombongan mendahului kehancuran. Dan hal ini berlaku dalam pribadi, keluarga, gereja, dan juga bangsa. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema kenalilah diri Anda. Nah, di dalam pelajaran hari Senin ada dua orang, orang Farisi dan pemungut cukai. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dan siapa yang dibenarkan oleh Yesus? Mari kita lihat yang pertama adalah orang Farisi. Dia berdoa dengan sikap meninggikan diri, Lukas 18 ayat 11. Lalu kemudian dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia merasa dirinya lebih benar. Jadi sebenarnya fokus doanya adalah pada perbuatan baiknya sendiri. Dia katakan dia berpuasa, dia membayar persepuluhan, dan lain sebagainya. Sementara yang kedua adalah pemungut cukai, dia berdiri agak jauh, bahkan untuk melihat ke atas dia tidak sanggup. Lukas 18 ayatnya yang ke-13. Lalu dia memukul dirinya dan dia mengakui dosanya. Dia memohon belas kasihan, dia katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Apa kesimpulan Yesus? Menurut Yesus, pemungut cukai yang pulang sebagai orang yang dibenarkan bukan orang Farisi itu. Lukas 18 ayat 14. Jadi, prinsipnya adalah yang merendahkan diri akan ditinggikan dan yang meninggikan diri akan direndahkan. Perbedaan utama dari doa ini adalah terletak pada sikap hati, bukan status sosial atau aktivitas keagamaannya. Pertanyaan teologis, mengapa kerendahan hati dan pengakuan dosa menjadi syarat pembenaran di hadapan Allah menurut Alkitab? Mari kita lihat dasar dosa manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia itu berdosa. Dengan kata lain, tidak ada yang benar berdasarkan usaha mereka sendiri. Yesaya 64 ayat 6. Nah, di sini adalah prinsip pembenaran yang perlu digarisbawahi. Pembenaran itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi, orang yang sadar akan dosa, maka dia akan datang kepada Allah di dalam pertobatan yang sejati. Syarat dan respon manusia, yaitu yang pertama, kalau kita pengakuan dosa, maka kita menerima pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Lalu kemudian kerendahan hati, kalau kita rendah hati, kita menerima kasih karunia Allah. 1 Petrus 5 ayat 5. Lalu yang perlu digarisbawahi adalah masalah pusat keselamatan. Kristologi, hanya melalui Kristus manusia mengenal kondisi dirinya. Yohanes 15 ayat 5. Jadi, semakin dekat seseorang kepada Kristus, semakin dia sadar akan dosa-dosanya. Artinya apa? Artinya konsep ini menolak keselamatan karena perbuatan. Ini menegaskan bahwa agama tanpa pertobatan hati itu adalah kesombongan rohani. Jadi, kisah ini membantah klaim bahwa ritual atau status di gereja itu menjamin keselamatan. Sama sekali tidak. Pembenaran terjadi ketika manusia mengakui ketidaklayakan dirinya dan dia bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Kristus, bukan pada kebenaran diri sendiri. Bagaimana kita dapat mempraktekkan kerendahan hati seperti pemungut cukai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan rohani dan pelayanan kita? Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, mari kita membiasakan untuk introspeksi rohani. Mazmur 139 ayat 23-24. Yang kedua, kita mengaku dosa secara rutin kepada Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Lalu, ketika kita berdoa, fokus pada ketergantungan kita kepada Allah, jangan bersifat pamer atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu, kita melayani dengan motivasi memuliakan Allah, bukan untuk mencari pengakuan manusia. Dan kemudian tidak menghakimi orang lain. Matius 7 ayat 1-5. Dalam relasi sosial kita harus tunjukkan kasih karunia kepada orang lain sebagaimana kita telah menerima kasih karunia itu. Efesus 4 ayat 32. Jadi, berdoa, merendahkan diri, melayani, menunjukkan kasih karunia. Lalu yang terakhir, ingat bahwa semua yang kita miliki, yang kita peroleh karena kebaikan yang berasal dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 7. Sehingga kerendahan hati itu bukan sekedar sikap luar, tetapi kesadaran yang terus-menerus bahwa kita hidup hanya oleh kasih karunia Allah. Ellen White dalam Signs of the Times 21 Oktober 1897 mengomentari kisah tentang pemungut cukai dan juga orang Farisi. Dia katakan, pemungut cukai itu bahkan tak berani menaikkan pandangannya ke langit, melainkan dia memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang yang paling dekat dengan Allah dan yang paling dihormatinya adalah orang yang paling sedikit kesombongan dan rasa benar diri, yang paling sedikit kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri, yang menanti Allah dengan iman, yang dengan rendah hati dan penuh kepercayaan. Kesombongan dan rasa penting diri, jika dibandingkan dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, memang merupakan kelemahan. Kelembutan juru selamat kita, sikapnya yang sederhana dan rendah hati, itulah yang menjadikannya penakluk hati. Allah memandang dari sorga dengan sukacita kepada mereka yang percaya dan beriman, yang memiliki kesadaran penuh akan ketergantungan mereka kepadanya. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai Musa, hamba yang rendah hati. Nah, orang sering berpikir jika mereka yang rendah hati itu adalah orang yang lemah. Nah, bagaimana kita membedakan antara kerendahan hati yang dimaksudkan di dalam Alkitab dengan orang yang lemah, mudah diinjak dan tidak punya prinsip? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini. Yang pertama, kerendahan hati ini adalah kekuatan yang dikendalikan. Ini bukan kelemahan karakter. Ada banyak orang salah paham bahwa rendah hati itu berarti pasif, berarti penakut, atau berarti tidak berani mengatakan tidak. Dan di dalam Alkitab, kerendahan hati itu berarti memiliki kekuatan besar, tetapi memilih untuk menundukkannya di bawah kendali Allah. Nah, Musa adalah pemimpin yang tegas. Ia berani menghadap Firaun, dia berani menegur umat Israel yang memberontak, dan juga dia berani menghancurkan anak lembu emas. Musa tidak lemah, tetapi egonya dia matikan. Ini berbeda dengan orang yang lemah, orang yang tidak memiliki prinsip. Orang ini adalah orang yang mudah diinjak,
Dan biasanya mereka takut dengan konflik atau mereka kurang percaya diri, insecurity. Kemudian yang kedua, di antara kedua kelompok ini ada perbedaan fokus. Orang yang rendah hati, mereka biasanya fokus kepada kebenaran, membela kebenaran, juga membela orang yang lain. Sedangkan orang yang penakut itu mereka membela diri sendiri. Orang yang rendah hati akan sangat tegas dan berprinsip ketika kebenaran atau kesejahteraan sesama terancam. Tetapi ia tidak tersinggung jika dirinya secara pribadi diserang atau diremehkan. Sebaliknya orang yang lemah tanpa prinsip, ini seringkali mereka diam saat melihat ketidakadilan karena mereka takut. Atau mungkin justru mereka kompromi karena dosa supaya mereka diterima oleh kelompok yang lain. Kerendahan hati Alkitabiah itu memiliki tulang punggung kebenaran. Ia akan lemah lembut terhadap orang berdosa, tetapi keras terhadap dosa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di antara kedua kelompok ini ada perbedaan sumber. Yang pertama itu berakar kepada Allah, sedangkan yang kedua itu bergantung pada pujian manusia. Orang yang rendah hati tidak perlu membuktikan dirinya karena identitasnya aman di dalam Kristus. Dia tidak perlu berteriak paling keras atau menang dalam setiap debat untuk merasa berharga. Karena itu dia bisa mendengarkan kritik, dia bisa mengakui kesalahan dan juga mengalah demi kedamaian. Bukan karena dia kalah argumen, tetapi karena dia lebih peduli pada hubungan, bukan pada egonya sendiri. Sedangkan orang yang mudah diinjak, orang penakut, orang lemah, tidak berprinsip, ini seringkali merasa hancur saat dikritik karena harga dirinya itu bergantung pada pandangan orang lain. Seventh Day Adventist Bible Commentary Jilid 1 halaman 861 mengatakan, sifat karakter yang digambarkan di sini sebagai kelembutan hati sangat penting untuk kepemimpinan dalam pekerjaan Allah. Musa bukanlah orang yang secara alami lembut hati. Kita bisa baca itu dalam Keluaran pasal 2 ayat 11-14. Tetapi sifat itu atau sifat lemah lembut ini datang kepadanya sebagai hasil dari 40 tahun yang dihabiskan di sekolah keras di padang gurun Midian. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kesombongan seringkali menjadi penghalang terbesar bagi Tuhan untuk memakai seseorang meskipun orang itu sangat berbakat? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti soal ini. Yang pertama, kesombongan itu mencuri kemuliaan yang hanya milik Allah. Tujuan utama dari setiap pelayanan Kristen adalah memuliakan Allah, bukan memuliakan manusia. Dan ketika seseorang itu sombong di dalam pelayanan, maka dia cenderung menggunakan bakatnya untuk mencari kepujian bagi diri sendiri, bukan bagi Tuhan. Yang kedua, kesombongan itu menutup pintu pertumbuhan. Orang yang sombong merasa sudah tahu segalanya dan merasa benar sendiri. Sikap ini membuat dia tidak bisa diajar, dia tidak mau ditegur, dan juga tertutup terhadap pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam pelayanan, kemampuan untuk mendengar nasihat, mengakui kesalahan, dan untuk berubah itu sangat penting. Bakat tanpa kerendahan hati sangat berbahaya. Orang yang seperti ini bisa saja cepat di dalam pekerjaan, bisa saja terlihat kuat di dalam pekerjaan, tetapi pasti satu saat dia akan menabrak karena tidak bisa diarahkan. Kemudian yang ketiga, kesombongan itu merusak komunitas. Pelayanan Kristen adalah kerja tim yang ada di dalam tubuh Kristus. Dan kesombongan itu menciptakan perpecahan, menciptakan kecemburuan, persaingan. Orang yang sombong cenderung memandang rendah orang lain. Dia mengkritik dengan tajam dan dia sulit bekerja sama. Dan hal ini merusak persekutuan jemaat dan menjadi batu sandungan bagi orang yang rindu datang kepada Kristus. Tuhan mencari hamba yang dapat menyatukan, bukan memecah belah. Musa meskipun hebat disebut sangat lemah lembut atau sangat lembut hati sehingga ia bisa memimpin bangsa yang keras kepala tanpa hancur bersama dengan mereka. Tuhan memilih karakter di atas kompetensi
karena karakter yang buruk akan menghancurkan fondasi pelayanan secepat bakat membangunnya. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 861 dikatakan, hanya orang yang lembut hati yang tahu bagaimana tunduk kepada Allah dan kepada bawahannya. Dan pada saat yang sama menjadi pemimpin yang berani dan dinamis. Tidak ada tempat dalam pekerjaan Tuhan bagi seorang pemimpin yang menganggap sebagai hak istimewanya untuk mendominasi rekan kerjanya dan mendikte mereka. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan pelanggaran terbesar. Apa konteks dan latar belakang topik pelanggaran terbesar? Apa pelanggaran terbesar itu dan mengapa dianggap terbesar? Konteks dan latar belakang topik pelanggaran terbesar adalah percakapan murid-murid Yesus tentang siapa yang dianggap terbesar di antara mereka dalam Lukas 22 ayat 24-27. Ini bukanlah percakapan biasa, melainkan telah menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Dan kenyataannya kesombongan telah menjerat hati mereka. Inilah yang dimaksud dengan pelanggaran terbesar dalam konteks pelajaran hari Rabu. Alfa Omega jilid 6 halaman 46 menggambarkan bahwa saat itu para murid bertanya-tanya siapakah yang akan mengisi kedudukan yang paling tinggi dalam kerajaan sorga. Di dalam hati mereka ada ambisi untuk mengangkat diri dan mencari kedudukan serta pujian. Mengapa dikatakan pelanggaran yang terbesar? Alfa Omega jilid 6, 46 dan 47 katakan bahwa perselisihan untuk mendapat tempat tertinggi adalah pekerjaan roh yang sama yang menjadi permulaan pertentangan besar dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Murid-murid sangat dipenuhi dengan sifat mementingkan diri, prinsip yang sama dengan kerajaan setan, sehingga mereka tidak dapat menaruh simpati kepada Tuhannya ataupun mengerti akan Dia ketika Ia berbicara perihal Ia direndahkan bagi mereka. Nah, bertentangan dengan ambisi dan roh mengangkat diri Lucifer yang ingin menjadi sama seperti yang Maha Tinggi, roh Allah dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dikatakan bintang kejora mengingini kuasa Allah, tetapi bukan tabiatnya. Ia mencari bagi dirinya tempat tertinggi, dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan berbuat seperti itu. Saat setan ingin meninggikan diri dan menjadi setara dengan Allah, Kristus sebaliknya rela mengosongkan dirinya sendiri dalam kerendahan hati dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan hal yang perlu diperhatikan tentang mengapa kesombongan dikatakan pelanggaran yang terbesar adalah karena kesombongan melanggar prinsip inti atau utama kerajaan Allah, yaitu kerendahan hati dan roh pelayanan yang dinyatakan melalui Kristus. Kesombongan bertentangan dengan roh dan kehidupan Kristus yang harusnya mereka ikuti dan teladani. Sekarang apa bahaya dari pelanggaran terbesar ini? Kesombongan membuat manusia diperdaya dan dibutahkan untuk melihat bahaya di baliknya dan perlahan melupakan Tuhan. Inilah yang sangat berbahaya dari pelanggaran terbesar itu, yaitu kesombongan. Obadya 1 ayat 3 bagian A. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Kemudian Ulangan 8 ayat 14 bagian A. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Akibatnya mereka tidak lagi peka dan sadar akan dosa dan pelanggaran mereka serta kebutuhan mereka akan Tuhan dan kasih pengampunannya. Testimonies for the Church volume 4 halaman 634 katakan bahwa kesombongan, ketidaktahuan, dan kebodohan adalah sahabat yang selalu bersama. Dan hal ini sangat berbahaya seperti gambaran kondisi jemaat Laodikia yang tidak sadar atau tidak tahu bahwa mereka sebenarnya miskin, malang, buta, dan telanjang. Menurut Signs of the Times 9 April 1902, di sana dikatakan dampaknya adalah bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan juga menghambat pekerjaan Tuhan. Dikatakan bahwa ketika seseorang begitu dipenuhi dengan kesombongan dan rasa cukup diri sehingga ia tidak dapat melihat kesalahannya, bagaimanakah ia dapat dibersihkan dari dosa? Mereka yang sehat tidak memerlukan tabib. Bagaimanakah seseorang dapat bertumbuh jika ia menganggap jalannya sudah sempurna? Rasa cukup diri itulah yang menjadi kehancuran para pemimpin Israel. Mereka tidak datang kepada Kristus karena mereka tidak merasa membutuhkan seorang juru selamat. Mereka menolak mengakui bahwa mereka memelihara dosa-dosa yang seharusnya mereka tobatkan dan tinggalkan. Sekarang, apakah masih ada pengharapan dan pengampunan, serta apakah bisa disembuhkan bila memiliki pelanggaran terbesar ini? Saudaraku, walaupun dikatakan dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 114 bahwa tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah – atau begitu berbahaya kepada jiwa manusia seperti keangkuhan dan merasa diri kuat,
Dan dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Namun pengharapan tetap ada dengan syarat ketika Roh Kudus bekerja untuk mensyafkan dari dosa dan menuntun pada kebenaran, hati harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Manuskrip 11 halaman 241. Ada kesombongan di dalam hati kita yang harus dikosongkan. Dan kemudian Kristus akan masuk dan menguasai seluruh hati kita. Signs of the Times, 9 April 1902. Seseorang mungkin adalah seorang pendosa besar, tetapi jika ia menyadari bahwa ia telah berdosa terhadap Allah, jika ia bertobat dan mengakui dosanya serta berusaha memperbaiki kesalahan masa lalunya, ia akan menerima pengampunan. Allah menyatakan, Dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Dan janjinya kepada jiwa yang remuk dan bertobat adalah, sekalipun dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Intinya, seperti yang dikatakan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 11, hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Sekarang kita melihat tema Pandanglah Dia. Menurut Lukas 22-27, bagaimana Yesus menggambarkan dirinya dan apa kontrasnya dengan pola pikir murid-murid pada saat itu. Yesus memberikan pernyataan, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Lukas 22-27. Nah, kita lihat konteksnya adalah murid-murid sedang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lukas 22 ayat 24. Kontras utama adalah murid-murid mengejar status dan juga keunggulan, sementara Yesus menunjukkan kerendahan hati dan pelayanan. Yesus melayani orang sakit, orang yang terpinggirkan, dan juga orang berdosa. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Jadi, Yesus membalikan konsep kepemimpinan dunia, bahwa kebesaran sejati diukur dari pelayanan, bukan posisi. Apa makna teologis dari kerendahan hati Kristus dalam Filipi 2 ayat 3-8 dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keselamatan kita manusia? Mari kita lihat prinsip dasarnya. Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan, "Jangan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi anggaplah orang lain itu lebih utama dari kita." Di sini kita lihat bahwa bagaimana Kristus mengajarkan Dia sendiri telah memberikan contoh. Oleh karena apa? Dia di dalam rupa Allah, tetapi Dia tidak mempertahankan hak prerogatifnya. Filipi 2 ayat 6. Bahkan Alkitab mengatakan Dia mengosongkan dirinya. Ini terkenal dengan konsep kenosis. Allah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, ayat 7. Bahkan lebih daripada itu, Dia taat bahkan sampai mati di kayu salib, ayat 8. Apa maknanya kepada keselamatan? Ini artinya, salib itu adalah puncak kerendahan hati dan kasih Allah. Roma 5 ayat 8. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus sepenuhnya. Implikasi teologisnya adalah ini, bahwa Allah menyatakan kemuliaan melalui kerendahan, bukan kekuasaan. Bahwa karakter Allah itu adalah kasih yang rela berkorban. Kebenaran ini menjawab pandangan bahwa Allah itu jauh dan tidak peduli, sama sekali tidak. Di dalam Kristus, Allah justru turun dan menderita bagi kita manusia dan sangat dekat. Ini juga menolak konsep keselamatan berbasis usaha atau pekerjaan baik. Jika Kristus harus mati, berarti manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kerendahan hati Kristus adalah inti dari Injil yang menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya kasih Allah yang total mengubahkan cara hidup manusia. Bagaimana kita dapat memandang Kristus secara praktis sehingga menghasilkan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa hal. Yang pertama, meluangkan waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Mengapa? Oleh karena kalau kita merenungkan kehidupan dan salib Kristus secara teratur, maka kita belajar dari kerendahan hatinya. Yang kedua, kita berubah di dalam pola pikir.
menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, 1 Korintus 4 ayat 7, dan kita mulai mengurangi berfokus pada diri sendiri dan memperbesar fokus kepada Kristus. Sementara dalam hal tindakan, kita melayani tanpa mencari puji-pujian, Matius 6 ayat 1-4, lalu kemudian kita mengutamakan kebutuhan orang lain. Dengan demikian, karakter kita akan belajar rendah hati melalui sebuah proses, termasuk juga teguran dan kegagalan. Kita meneladani kesabaran dan belas kasihan Kristus. Inilah yang perlu kita lakukan. Semakin kita memandang Kristus, semakin kita kehilangan keinginan untuk meninggikan diri dan semakin kita rindu untuk hidup di dalam kerendahan hati. Ellen White di dalam Our High Calling halaman 27 mengomentari tentang kesombongan yang tidak memberikan tempat bagi kasih Kristus di dalam hati orang tersebut. Dia katakan, tidak ada kasih yang mendalam kepada Yesus yang dapat bersemayam di dalam hati yang tidak melihat dan menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang diubah oleh kasih karunia akan mengagumi karakter ilahinya, tetapi jika kita tidak melihat kecacatan moral kita sendiri, itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa kita belum melihat keindahan dan keagungan Kristus. Semakin sedikit yang kita lihat untuk dihargai dalam diri kita sendiri, semakin banyak yang akan kita lihat untuk dihargai dalam kemurnian dan keindahan yang tak terbatas dari juru selamat kita. Kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri mendorong kita kepada Dia yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa semakin kita dekat dengan Yesus, justru kita merasa semakin berdosa dan tidak layak? Bukankah semakin dekat dengan Yesus, kita semakin suci dan layak? Nah, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, Anda bisa bayangkan sebuah ruangan yang agak gelap, dan saat sinar matahari kecil masuk melalui celah jendela, Anda mungkin melihat beberapa butiran debu melayang. Tetapi, jika Anda menyalakan lampu sorot yang sangat terang atau membuka semua tirai sehingga ruangan itu penuh dengan cahaya, Anda akan melihat jutaan partikel debu yang sebelumnya tidak terlihat. Dan ini secara teologis kita dapat melihat bahwa tubuh kita itu sama seperti ruangan yang gelap ini. Dan menurut 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah itu adalah terang. Ketika kita jauh dari Tuhan, hati nurani kita itu akan tumpul. Kita merasa bahwa kita cukup baik, kita aman-aman saja. Karena mungkin kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin lebih buruk dari kita. Tetapi ketika kita mendekati Yesus, sumber cahaya itu, sumber kekudusan yang adalah terang itu, maka standar penilaian kita akan berubah. Kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan sesama, tetapi kita akan melihat dan fokus pada kesucian Kristus. Semakin terang cahaya Yesus, maka semakin jelas kita akan melihat noda-noda dosa. Semakin jelas kita akan melihat motif keegoisan dan ketidaksempurnaan karakter kita yang sebelumnya tersembunyi. Dan perasaan tidak layak di sini bukanlah tanda penolakan kita kepada Tuhan, tetapi ini adalah tanda bahwa mata rohani kita sedang dibuka untuk melihat kebenaran. Kemudian yang kedua, penting kita untuk melihat perbedaan antara posisi dan perasaan. Yang pertama, secara posisi, semakin dekat dengan Yesus, kita memang semakin dibenarkan, dikuduskan. Karena darah Yesus itu membersihkan kita dan Allah itu akan memandang kita layak karena kelayakan Kristus, bukan karena kelayakan kita sendiri. Tapi secara subjektif, semakin kita mengenal kasih dan pengorbanannya, semakin kita sadar betapa mahal harga yang dibayar untuk menebus kita. Rasul Paulus yang disebut sebagai rasul terbesar justru pernah menyebut dirinya orang yang paling hina, 1 Korintus 15 ayat 9. Ini bukan karena dia menjadi lebih jahat, tetapi karena dia semakin paham betapa dalamnya kasih karunia yang diterimanya. Dan oleh karena itu, perasaan tidak layak itu
sebenarnya adalah bentuk rasa syukur yang mendalam dan kerendahan hati, bukan karena keputusasaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1015 mengatakan, Paulus selalu tampak takjub bahwa Allah dapat mengambil seorang yang begitu penuh kesalahan, seorang yang pernah menjadi pemberontak dan menjadikannya pelayan kasih karunia-Nya. Ia merasa dirinya tidak hanya lebih rendah daripada nabi dan rasul, tetapi juga lebih rendah dari orang-orang kudus lainnya. Mereka yang memiliki akses terbesar kepada kasih karunia ilahi akan menjadi yang paling rendah hati. Dan mungkin kita bertanya, mengapa ada orang yang tampak suci di gereja tetapi justru paling sombong dan suka menghakimi? Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti di sini. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa ada kerendahan hati palsu. Dan kerendahan hati palsu ini adalah alat manipulasi sosial. Ini sering disebut sebagai spiritual pride atau kesombongan rohani yang menyamar. Orang ini melakukan ritual agama, berpakaian sopan, berbicara manis di gereja, bukan karena cinta kepada Allah, tetapi untuk membangun citra diri. Dan ini adalah bentuk penyembahan berhala terhadap diri sendiri. Mereka menggunakan agama sebagai panggung. Dan sikap menghakimi itu muncul karena mereka membutuhkan orang berdosa sebagai pembanding agar mereka bisa terlihat lebih baik lagi. Nah, jika semua orang sama sucinya di mata mereka, maka mereka akan kehilangan alasan untuk merasa istimewa. Jadi mereka menghakimi supaya mereka dapat mempertahankan ego mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tampak suci dan suka menghakimi adalah orang yang terjebak di dalam legalisme. Mereka mengukur kesucian berdasarkan hal-hal yang terlihat, yaitu apa yang dimakan, apa yang dipakai, atau apa ritual agama yang sementara dilakukan. Kenapa? Karena hal-hal itu mudah dikontrol dan dipamerkan. Karena mereka fokus pada kulit luar, maka mereka cenderung keras terhadap orang lain yang melanggar aturan. Tetapi pada dasarnya mereka lunak terhadap dosa hati mereka sendiri, seperti iri hati, sombong, dan tidak sabar. Kesombongan mereka itu berasal dari keyakinan bahwa ketaatan secara luar mereka itu akan membuat mereka lebih baik daripada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang paling keras menghakimi biasanya adalah orang yang belum sungguh-sungguh mengalami kedalaman pengampunan dosa mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka diselamatkan karena kebaikan dan usaha mereka sendiri, bukan karena kasih karunia. Sebaliknya, orang yang sadar bahwa ia diselamatkan semata-mata karena belas kasihan Tuhan akan penuh dengan rasa syukur dan juga rendah hati terhadap sesama pendosa. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 390 mengatakan, orang-orang yang mengaku Kristen tapi belum belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, belum belajar di sekolah Kristus. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mungkin kita bertanya, apa saja perbedaan antara kesombongan dan kerendahan hati? Saudaraku, kesombongan adalah sikap meninggikan diri sendiri secara berlebihan. Dan ciri-cirinya adalah merasa diri paling benar, paling hebat, sulit menerima nasihat atau teguran, cenderung merendahkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri bukan kekuatan dari Tuhan, dan juga haus pujian serta pengakuan. Akar utamanya sebenarnya adalah berfokus pada diri sendiri, egoisme atau self-centered, dan juga keinginan untuk ditinggikan serta diutamakan. Dan dampaknya, seseorang yang sombong bisa menjauh dari Tuhan, relasinya akan rusak dengan sesama, serta membawa kejatuhan dan kehancuran sesuai dengan Amsal 16 ayat yang ke-18. Sementara kerendahan hati adalah sikap menyadari keterbatasan diri dan juga bergantung kepada Tuhan. Ciri-cirinya adalah mau diajar dan mau diperbaiki atau dikoreksi, menghargai orang lain, tidak mencari pujian, mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dan juga memiliki roh untuk bersedia melayani. Dan akar utamanya adalah bukan fokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur atas apa yang Dia berikan kepada kita. Dan juga kesadaran atas segala kasih karunia dan rahmat-Nya bagi kita. Dampaknya adalah seseorang yang rendah hati
akan ditinggikan Tuhan sebagaimana yang dijanjikan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Kemudian relasi dengan sesama akan sehat dan bertumbuh, serta hidup akan dipenuhi dengan damai dan juga berkat sebagaimana yang Tuhan janjikan. Sekarang apakah mungkin kita terlepas dari kesombongan, serta apa solusinya? Walaupun sulit saudaraku terlepas dari cengkraman kesombongan, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Asalkan yang pertama, datanglah dan belajar kepada Kristus. Matius 11 ayat 28 dan 29. Yang kedua, berusahalah memiliki pikiran sama seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yang ketiga, bekerja sama dengan Roh Kudus. Review and Herald 22 November 1892 mengatakan manusia diberi hak istimewa untuk bersatu dengan Kristus. Dalam persatuan inilah harapan manusia harus bertumpu sepenuhnya. Sebab ketika Roh Allah menyentuh jiwa, maka kekuatan-kekuatan jiwa itu dihidupkan kembali dan manusia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Ketika dipimpin oleh Roh Allah, orang Kristen dapat mengetahui bahwa ia telah disempurnakan di dalam Dia yang adalah kepala dari segala sesuatu. Ketika kita mengambil bagian dari sifat ilahi ini, kita akan memandang dengan jijik segala pengagungan diri kita sendiri, dan apa yang telah kita anggap sebagai kebijaksanaan selama ini akan tampak seperti sampah dan kotoran dalam pemandangan kita. Sekarang apa pelajaran penting bagi kita mengenai kesombongan versus kerendahan hati? Yang pertama, kesombongan itu sangat berbahaya dan kita perlu sangat berhati-hati terhadap jeratnya. Signs of the Times 9 April 1902 katakan, dosa ini menjadi penghalang bagi setiap kemajuan, setiap pertumbuhan dalam kasih karunia. Dosa ini telah menyebabkan kehancuran ribuan jiwa. Kemudian The Youth Instructor 28 Maret 1905 juga mengatakan, manusia mungkin meninggikan dirinya dalam kesombongan dan membanggakan kekuatannya. Tetapi dalam sekejap Allah dapat menjadikannya tidak berarti sama sekali. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa akibat dari kesombongan itu sangatlah mengerikan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 47 katakan, mereka yang digerakkan oleh kesombongan dan cinta akan kehormatan sedang memikirkan diri mereka sendiri serta pahala yang akan mereka peroleh. Gantinya bagaimana hendaknya mereka mengembalikan kepada Allah pemberian yang telah mereka terima. Mereka tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga karena mereka disamakan dengan kedudukan setan. Sungguh mengerikan akibat dari kesombongan. Yang berikutnya, satu-satunya pengharapan kita untuk menang terhadap kesombongan adalah mendengarkan bisikan Roh Kudus dan tunduk pada kuasanya untuk menuntun kita lebih dekat lagi pada Yesus dan juga datang kepada pertobatan yang sejati. Our High Calling halaman 27 katakan, semakin dekat Anda kepada Yesus, semakin banyak kekurangan yang Anda akan lihat pada diri sendiri. Sebab pandangan Anda akan semakin jernih dan ketidaksempurnaan Anda akan tampak begitu jelas dan mencolok jika dibandingkan dengan sifat Kristus yang sempurna. Namun janganlah berkecil hati. Ini adalah bukti bahwa tipu daya iblis telah kehilangan kekuatannya. Bahwa pengaruh Roh Allah yang menghidupkan sedang membangkitkan Anda dan sikap acuh tak acuh serta ketidakpedulian Anda sedang sirna. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskanlah hatimu. Saudaraku, mari kita terus berdoa, datang kepada Yesus, kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati, dan kita dijauhkan dari jerat-jerat kesombongan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Saat ini Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun kami, supaya kami boleh datang kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu dan diberi kuasa untuk kami mempraktekkan apa yang telah kami pelajari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami yang lemah dan berdosa ini Tuhan. Ampunilah kami dan tuntunlah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang mengikuti teladan Kristus, rendah hati, tidak terjerat dalam kesombongan, dan kami boleh memuliakan Engkau sambil menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.